Oke, teman-teman, sekarang kita akan berlanjut ke narasumber yang kedua, yaitu Kak Sisilia Setiawan, Girls Team Head Coach and Program Manager Inspire Indonesia. Silahkan Kak Sisil. Halo teman-teman semuanya, saya akan mulai share ya. Oke, selamat pagi untuk para penonton yang sudah join webinar dan juga untuk para narasumber yang sudah ada di sini beserta moderator serta Pak Andi Rahman yang sudah ada di sini. Terima kasih buat kesempatannya untuk Yayasan KDM dan Jessica yang sudah mengundang saya untuk bisa sharing di pagi ini. Saya hari ini ingin berbagi tentang women empowerment. Bagaimana pemberdayaan wanita melalui olahraga bisa dipakai untuk melakukan perubahan di komunitas dan sekitar kita. Sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu apa itu Inspire, karena saya bekerja di Inspire. Inspire adalah sebuah organisasi non-profit yang menggunakan sepak bola maupun futsal untuk membawa perubahan sosial. Kami berada di Bandung, Medan, dan Manado. Kita ingin menginspirasi generasi berikutnya melalui sepak bola atau futsal agar mereka bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Sisilia Setiawan dan saya adalah Head Coach dan Girls Program Manager yang ada di Inspire. Oke, sebentar. Dan saat ini saya menjadi asisten coach untuk Polda Kota Bandung untuk Polda di tahun 2022. Saya juga pernah mengikuti Sport Visitor Program dari US Embassy. Di sini juga ada teman saya, ada Bu Hirma juga, ada Karen Hillary yang mengikuti program tersebut. Dan saya juga pernah mengikuti KNVB International Coaching Course yang waktu itu ada di Lebanon. Dan lisensi saya adalah ASC level 1 dan saya juga merupakan co-instruktur untuk World Coaches KNVB. Nah, kita kembali ke yang mau obrolin ya. Women empowerment. Pada saat kita mendengar kata ini, apa yang ada di pikiran kita? Bahasa Indonesianya women empowerment itu adalah pemberdayaan wanita, yaitu memberikan otoritas atau power kepada wanita untuk melakukan sesuatu. Nah, kenapa sih penting untuk kita perlu memberikan otoritas atau power kepada wanita agar mereka bisa melakukan sesuatu? Nah, itu kenapa penting? Karena adanya gender inequality ataupun ketidaksetaraan gender yang terjadi di sekitar kita. Dan hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Apa sih gender inequality itu? Yang dimaksud dari gender equality ini, kalau bahasa Indonesia adalah ketidaksetaraan gender. Unequal sendiri artinya kondisi atau keadaan yang tidak setara atau tidak sama, terutama di sini dalam hal hak dan kesempatan yang tidak sama. Jadi antara pria dan wanita tidak memiliki hak yang sama. Contohnya, hak bersekolah atau mendapatkan pendidikan. Di beberapa daerah di Indonesia hal ini masih terjadi. Mungkin sekarang ini semua anak masih bisa mendapatkan hak pendidikan yang sama, baik pria maupun wanita. Tapi masih banyak kata-kata yang saya sering dengar ya di dalam masyarakat kita. Mereka bilang seperti ini, ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi? Toh nantinya juga akan menjadi ibu rumah tangga. Yang artinya perempuan tidak punya hak yang sama untuk mendapat pendidikan yang tinggi. Tidak seperti laki-laki. Nah, ada juga tentang hak berolahraga. Ada banyak kata-kata yang sampai sekarang saya masih dengar ya. Kata-katanya bilang, ngapain perempuan main bola? Mungkin beberapa narasumber di sini sama seperti saya ya, pernah mendengar kata-kata tersebut. Yang artinya olahraga bola itu hanya untuk laki-laki. Artinya tidak punya hak yang sama. Dan juga ada lagi, hak tidak hidup dalam ketakutan. Ada juga banyak sekali kata-kata yang sering sekali saya dengar juga. Dan itu pun menjadi nyata dalam hidup saya ya. Bahaya untuk anak perempuan keluar rumah sendirian malam-malam. Artinya kita tidak punya hak yang sama dengan laki-laki. Dan ada banyak hal lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu di sini. Dan yang kedua di sini adalah ada satu hal yang belum saya sebutkan tadi, hak tentang memilih jodoh. Nah, beberapa daerah
banyak terjadi pernikahan anak-anak di bawah usia 8 tahun yang dinikahkan di luar keinginan dia, yang mungkin dijodohkan oleh orang tua maupun di masyarakat sekitar. Nah, itu merupakan hak dasar yang tidak dimiliki setiap perempuan, karena budaya bilang seperti itu. Dan juga yang kedua, pria dan wanita tidak memiliki kesempatan yang sama. Contohnya apa? Kesempatan mendapatkan pekerjaan. Seringkali pekerjaan dengan posisi manajer yang dicari adalah laki-laki. Dan seringkali posisi pelatih sepak bola ataupun futsal yang dicari adalah laki-laki, yang artinya wanita tidak memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Oke, kita lanjut ya. Kembali ke women empowerment yang tadi saya bicarakan. Karena keadaan yang tidak sama yang tadi kita bilang itu, gender inequality yang terjadi di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh Indonesia, yang bilang bahwa kebudayaan dan masyarakat bilang bahwa perempuan tidak memiliki hak yang sama. Bahkan seringkali perempuan statusnya ada di bawah laki-laki. Maka perempuan perlu diberdayakan atau diberikan power untuk bisa mencapai sesuatu yang lebih. Yang artinya kita perlu menaikkan status mereka. Salah satunya yaitu melalui pendidikan maupun training. Dengan memberikan pendidikan atau training yang lebih tinggi, otomatis mereka akan terhindar dari pernikahan anak, yaitu menghindari child marriage yang tadi saya bahas. Dan mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kalau mereka mendapat pekerjaan yang lebih baik, otomatis income-nya juga pemasukannya akan lebih baik. Dan maka dari itu, karir mereka akan lebih baik. Itulah kenapa kita perlu memberikan pendidikan atau training yang baik untuk para perempuan. Nah, kita bahas. Kita sudah lihat betapa pentingnya pendidikan untuk anak-anak perempuan. Lalu apa hubungannya dengan apa yang saya sedang bahas sekarang tentang olahraga membawa perubahan dan tentang apa yang saya pribadi lakukan di dalam Inspire, yaitu Women Empowerment Through Sport, pemberdayaan wanita melalui olahraga, menaikkan status wanita melalui pendidikan dan training menggunakan olahraga. Nah, di sini khususnya kita pakai sepak bola dan futsal. Lewat olahraga, kita mengajarkan anak-anak tentang life skill di dalam lapangan, yang agar nantinya mereka bisa pakai itu saat mereka di luar lapangan. Seperti percaya diri, amat diperlukan saat dalam pertandingan, ditonton banyak orang pada saat pertandingan. Nah, itu diperlukan namanya life skill percaya diri. Nah, sama juga yang akan mereka bisa pakai di luar lapangan. Percaya diri itu diperlukan saat mereka harus maju di depan kelas untuk presentasi atau mereka harus presentasi di dalam perusahaan. Dengan rasa percaya diri yang sudah diasah, mereka akan lebih gampang memakainya di kemudian hari untuk hidup mereka di luar lapangan, yang tentunya amat sangat diperlukan. Dan mungkin life skill yang lain, contoh yang life skill yang lain adalah mengontrol emosi. Saat kita merasa dicurangi wasit pada saat pertandingan, saat kita kalah dalam pertandingan, sama juga dalam kehidupan. Bagaimana saat kita disakiti orang, atau kita tidak dapat pekerjaan yang kita mau, apakah kita akan menyerah atau kita mau coba lagi? Ya, saya juga tadi sempat lihat video dari KDM ya, ada beberapa life skill juga yang mereka lakukan kepada anak-anak mereka juga. Nah, saya ingin bicara sedikit tentang sebuah artikel yang menjelaskan bahwa di samping pendidikan, wanita bisa memberdayakan diri mereka sendiri dengan bermain olahraga. Menurut penelitian, terutama di Amerika, 65% wanita yang memimpin di perusahaan dalam Fortune 500, mereka bermain olahraga kompetitif di hidup mereka, yang artinya olahraga membantu para wanita ini di Amerika untuk menjadi sukses ke depannya saat mereka memimpin sebuah perusahaan. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti di artikel itu, saya sudah taruh linknya ya di Fortune 500 ini. Nah, saya mau bahas sedikit di Inspire, apa sih yang kita lakukan dalam olahraga itu untuk bisa membuat anak-anak bisa mencapai pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah, di Inspire ini kita ada beasiswa, kita bekerja sama dengan beberapa universitas di Bandung ya, tentunya karena posisi kita di Bandung. Nah, untuk itu kita bekerja sama dengan UNPAD, Universitas Padjadjaran, dari beberapa tahun yang
Halo, bisa dengar saya? Ya. Suaranya Oke. jelas. Oke, maaf. Beberapa tahun terakhir kita bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran Bandung, dan di situ kita sudah ada 8 anak yang mendapat beasiswa untuk bisa sekolah di Universitas Padjadjaran. Dan kita pun bekerja sama dengan STKIP Pasundan Cimahi, dan ada 6 anak yang sudah mendapatkan beasiswa untuk bisa sekolah dan ke universitas di sana. Dan tentunya ini melalui olahraga. Karena universitas ini mereka mencari pemain-pemain sepak bola ataupun pemain futsal putri untuk bisa bermain di Liga Mahasiswa. Liga yang mereka sedang coba terus ikut, yang setiap tahunnya ada, dan mereka mengeluarkan sebuah beasiswa. Nah, disitulah kita mencoba membantu anak-anak ini untuk bisa mencapai pendidikan yang lebih lagi, yaitu ke universitas. Dan selain beasiswa, Dan selain beasiswa, kita pun amat sangat senang karena beberapa pemain dari kita ikut bermain di Porda, yaitu level yang lebih tinggi lagi. Mereka bisa bermain untuk kota mereka, untuk mempertahankan kota mereka. Dan di sini di tahun 2018 sudah ada 15 anak Inspire yang masuk dan bermain di Porda. Dan di 2022 yang saat ini ada 12 anak yang bermain di level Porda. Dan kita tidak hanya berhenti di level Porda saja. Untuk di PON, ada satu anak yang sudah masuk dalam PON dan mereka akan coba bermain di sana dan sebentar lagi akan berangkat ke Papua untuk bertanding di PON di sana. Dan bahkan untuk sekelas timnas, dalam masa seleknas ini untuk SEA Games, kita ada satu anak yang masuk dalam seleknas. Dan juga ada 4 anak di Inspire yang sudah bermain profesional, di level profesional, yaitu di WBFL Women's Futsal League yang ada di Indonesia. Nah, kenapa saya menyebutkan ini? Karena di level yang tinggi ini biasanya mereka mendapatkan insentif atau pemasukan yang bisa membantu mereka secara ekonomi. Nah, saya hari ini mau sharing sedikit ke teman-teman tentang sebuah video. Video yang sama-sama nanti kita lihat. Video ini akan lebih menjelaskan maksud saya yang tadi saya bicarakan. Nah, video ini tentunya dari, sebentar ya. Video ini dari Girls Effect, ini bukan video saya, tapi saya memakai video ini untuk bisa menjelaskan lebih jelas lagi apa yang sedang saya bicarakan ke teman-teman semua. Oke, saya akan share ya, sebentar. Oke.
Mohon maaf, Kak, suaranya masih di mute. Oh ya, maaf. Saya akan kembali ke presentasi saya tadi ya, sebentar. Sudah mau selesai. Ya, di video yang tadi kita lihat sama-sama, saat keadaan ekonomi mereka berubah, bahkan bisa membantu keluarga mereka, maka hidup mereka pun berubah. Kita perlu women empowerment. Bayangkan kalau kita semua melakukan ini ke anak-anak perempuan yang kita kenal, dan hidup mereka berubah. Maka saya yakin Indonesia akan berubah. Kita akan tinggal di dunia yang lebih baik, dunia yang equal, di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dan kesempatan yang sama, diperlakukan dengan sama, mendapat respect yang sama. Terima kasih.